Halo adik-adik, berkah dalam, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Natal hampir tiba, Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Sudahkah adik-adik mempersiapkan diri? Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita telah memasuki masa Advent, yaitu masa penantian. Di sekolah minggu hari ini, adik-adik akan diajak untuk merenungkan Advent yang kedua dengan tema Senantiasalah Buah Kasih. Renungan hari ini akan dibawakan oleh salah seorang suster PMJ yang ada di Paroki Gondang, yaitu Suster Yakoba. Juga nantinya adik-adik akan diajak untuk membuat kreativitas bersama dengan Bunda Ratna. Sekarang, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu hari ini, supaya kita benar-benar pantas untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita. Yuk! Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan Minggu Ceria pada pagi hari ini, Kakak Tika akan pimpin untuk berdoa bersama. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama Kristus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Yesus. Terima kasih atas pagi yang cerah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan Minggu Ceria. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami, memberkati kami sehingga kami dapat menerima Engkau di hati kami, pikiran dan dalam tindakan kami sehari-hari, khususnya dalam menyambut Engkau di masa Advent ini. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami haturkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Adik-adik yang terkasih, Suster akan menghidupkan lilin Advent minggu yang kedua. Suster akan membacakan Injil untuk renungan pada hari ini. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster akan memberi renungan kepada adik-adik dengan menggunakan magic. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Suster akan bercerita bersama dengan seorang teman. Temannya ini ya ganteng enggak, cantik juga enggak. Apa ya? Kita akan memulainya. Mari, Suster masuk dulu. Kemudian kita tunggu, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Tara! Siapakah ini? Namaku Toto. Oh, namanya Toto. Toto akan menemani Suster untuk bercerita. Cerita tentang renungan pada hari ini. Dari sebab itu, adik-adik semua duduk manis ya. Terus pasang telinganya, mendengar baik-baik, terus melihat dengan baik. Oke? Toto siap? Siap. Oke, sekarang Toto mau menemani adik-adik untuk mendengarkan cerita. Toto duduk di sini ya. Suster akan mulai bercerita. Pada suatu pagi yang cerah, ada seorang pemuda yang bernama Yakobus Antonius Heren, yang biasa dipanggil Heren. Pemudanya datang nih. Ding 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 ding. Tara. Pemudanya giginya tongos kayak gini. Tapi tongosnya ada 2 gigi. Ayo adik-adik, siapa yang giginya tongos? Heren ini sangat senang sekali membaca kitab suci. Dan dia senang dengan bacaan pokok anggur. Dan kemana-mana dia selalu membawa kitab suci. Suatu kali dia pergi ke ladang, jalan tik, tik, tik. Dia menabur biji anggur. Taburnya. Kemudian ia berdoa terus kepada Tuhan supaya pokok anggurnya tumbuh dan berbuah. Suatu kali di malam hari, pagi, siang, malam berganti. Dan akhirnya Pastor Heren melihat pokok anggur. Loh, kenapa pokok anggurnya berbeda? Ternyata karena ketekunan sikap yang penuh kasih, Heren sendiri mendapatkan pokok anggur yang luar biasa. Pokok anggur itu berbuah. Buahnya ada 6. 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Pokok anggur ini aneh karena bentuknya hati. Hati itu kasih. Karena perbuatan kasih Herren, maka pokok anggur yang Tuhan tumbuhkan itu membuahkan kasih. Nah, buah kasih itu pasti rasanya manis sekali. Begitu adik-adik cerita singkatnya. Sekarang kita bersama Toto lagi ya. Iya. Toto. Ya, Wah, suaranya keras sekali ya. Berarti Toto semangat, betul tidak? Betul! Wah, Suster mau tanya, bagaimana Toto mendengarkan cerita Suster tadi? Senang! Adik-adik di rumah senang atau tidak? Semoga adik-adik semua senang ya dengan cerita Suster tadi. Nah, Suster akan memberikan sedikit masukan untuk perjalanan kita sebagai pengikut Yesus. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Bapa, Tuhan Allah itu adalah pemilik lahan dan Yesus adalah sang pokok. Kita, anak-anaknya, putra-putrinya adalah ranting-rantingnya. Dari sebab itu, sebagai ranting, kita harus berbuah. Seperti pokok anggur yang ditanam oleh Herren. Dia berbuah karena sikap-sikapnya yang baik. Dari sebab itu, Suster mau memberi sesuatu kepada adik-adik. Tapi sebelumnya, Toto harus duduk dulu ya, karena tangan Suster cuma 2. Adik-adik sekalian, Suster akan memberikan sesuatu inspirasi untuk adik-adik supaya adik-adik di rumah juga menghasilkan buah-buah kasih yang baik. Untuk adik-adik supaya menghasilkan buah anggur yang rasanya manis, yang enak, dan membuat orang merasa bahagia. Yang pertama, adik-adik harus patuh kepada orang tua. Tidak boleh marah-marah terus, nggak boleh teriak, "Mama, mama, papa, minta kotanya dong." Nggak boleh seperti itu. Terus yang kedua, harus bersikap jujur, tidak boleh bohong-bohong. Yang ketiga, mengasihi Tuhan, orang tua, dan sesama. Dan yang keempat, tidak menunda-nunda tugas. Karena masa COVID, maka adik-adik harus mengerjakan tugas dengan segera. Oke? Harus semangat ya. Nah, setelah ini Suster akan sulap lagi nih. Akan ada yang Suster tunjukkan kepada adik-adik semua. Tapi semuanya harus tutup mata dulu ya, supaya Suster bisa sulap. Oke? Ayo, semua tutup mata. Suster juga tutup mata. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 3. Tadi buah anggurnya bohong-bohongan. Sekarang buah anggurnya beneran. Buah anggur itu rasanya manis jika dirawat dengan baik. Maka adik-adik jika ingin menjadi anak yang manis, maka harus bersikap juga yang manis. Kalian di rumah, Suster di sini, Suster makan ya anggurnya. Rasanya manis kayak Suster. Kalian juga pasti manis semua. Demikian renungan dari Suster. Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh malaikat pelindung kalian masing-masing. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Dadah! Halo adik-adik, untuk refleksi kegiatan renungan kali ini, kita akan membuat 10 nilai kebaikan yang akan kita bentuk menjadi buah anggur. Alat dan bahan yang diperlukan, siapkan kertas seadanya di rumah,
kemudian spidol, gunting, double tip, kertas warna hijau yang kita gambari ranting dan daun. Mau tahu cara membuatnya? Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama, kita membuat lingkaran pada kertas. Langkah selanjutnya, kita gunting bentuk lingkaran dengan menggunakan gunting. Gunting menjadi bentuk seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tulis nilai-nilai kebaikan di dalam lingkaran yang telah kita potong tadi. Misalnya kita tulis berbagi. Sepuluh nilai kebaikan yang kita tulis jadi seperti ini. Setelah kita tulisi 10 nilai kebaikan, sebaliknya kita beri double tip. Lalu menjadi seperti ini. Setelah dipasang double tip, bisa kita tempelkan pada kertas yang lebih besar. Boleh memakai koran bekas, boleh memakai kalender bekas, atau boleh juga memakai kertas payung atau kertas asturo. Di sini Bunda pakai kertas payung. Ukurannya lebih besar. Kita ambil bahan yang warna hijau, kita lepaskan double tipnya. Setelah kita lepaskan semua, lalu kita tempelkan pada kertas yang sudah kita siapkan. Hasilnya aktivitas kita menjadi buah-buah kebaikan. Ini adalah 10 nilai-nilai kebaikan. Adik-adik, silakan boleh menuliskan nilai-nilai kebaikan dengan membuat lingkaran-lingkaran lagi menjadi bentuk anggur. Nah, sama tidak? Adik-adik boleh mencoba kegiatan aktivitas ini di rumah. Terima kasih. Dadah. Hai, gimana sekolah minggu kali ini? Pasti seru bukan? Nah, adik-adik, di setiap kegiatan itu pasti memiliki kesimpulan masing-masing. Kira-kira kegiatan kali ini apa ya kesimpulannya? Ya, betul sekali. Kesimpulan kegiatan hari ini adalah kalau kita ingin berbuah manis, kita harus bersama dengan Yesus. Ulangi sekali lagi ya. Kalau kita ingin berbuah manis, kita harus selalu bersama Yesus. Jadi adik-adik
harus berbuah manis dan harus mengikuti Yesus supaya adik-adik selalu berguna bagi sesama. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini, tapi sebelumnya Kak Ovi ingin mengingatkan bahwa adik-adik harus selalu mengikuti kegiatan sekolah minggu online yang diadakan di Paroki Klaten. Sebelumnya, Kakak Ovi mau menyampaikan bahwa kali ini kita akan menutup perjumpaan dengan berdoa. Dan selamat berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Jangan lupa bahagia dan salam misioner. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau telah berkenan membimbing kami selama kami mengikuti pertemuan sekolah minggu online. Ya Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dengan saudara dan saudari yang selalu berbuat kasih. Ya Bapa, bimbinglah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami mampu untuk menjadi anak-Mu yang baik, mampu untuk mewartakan kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus